Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita menyambung pada pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar mengenai kimia unsur, logam, alkali, dan alkali tanah. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai halogen dan logam mulia. Sebelum kalian mempelajari, hendaknya berdoa terlebih dahulu ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan kalian tugas juga yang bisa kalian akses melalui Moodle. Terima kasih untuk yang sudah mengerjakan, terlebih yang sudah mengerjakan secara jujur. Kita masuk untuk pembelajaran halogen dan logam mulia. Ini Ibu ada gambar, yang sebelah kiri itu merupakan gambar pasta gigi atau odol ya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu biasa disebut dengan lampu neon. Apa sih hubungan kedua gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Yuk simak baik-baik ya. Kelimpahan unsur. Untuk golongan 7A, dia terdapat di mineral. Apa sih mineral atau biji itu? Mineral itu merupakan suatu zat yang secara alamiah mengandung suatu unsur-unsur dalam kadar yang tinggi. Di sini fluor contohnya ada pada fluorspar, lalu ada pada kriolit. Nah, sedangkan pada golongan 8A atau biasa disebut logam mulia, ini ditemukan secara bebas di alam. Inilah yang menyebabkan kenapa golongan 8A ini disebut sebagai logam mulia, karena dia itu bisa ditemukan secara bebas di alam. Untuk kestabilannya sendiri, untuk helium itu mencapai kestabilan duplet, artinya elektron valensinya itu yang terluar sejumlah 2, sedangkan untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon itu mencapai kestabilan oktet atau elektron valensi terluarnya itu berjumlah 8. Selanjutnya kita mempelajari sifat fisika golongan 7A. Untuk nomor atomnya semakin ke bawah semakin besar. Nah, untuk golongan 7A ini dalam keadaan murninya mempunyai warna-warna tersendiri. Untuk fluorin berwarna kuning muda, untuk klorin berwarna hijau, untuk bromin berwarna merah tua, untuk iodin dia berwarna hitam. Kemudian untuk titik leleh, titik didih, energi ionisasi, kemudian afinitas elektron, keelektronegatifan itu kita sudah pelajari. Untuk mengingatnya, pada pertemuan minggu lalu Ibu memberikan gambar seperti ini untuk kita mudah memahami. Untuk kuadran 1 di sini dan untuk kuadran 3 di sini, kemarin untuk kuadran 1 semakin ke atas dan semakin ke kanan semakin besar, sedangkan untuk kuadran 3 semakin ke bawah dan semakin ke kiri semakin besar. Untuk kuadran 1 ini ada afinitas elektron, elektronegatifan, seperti itu ya, yang diawali dengan huruf vokal. Sedangkan untuk kuadran 3 itu diawali dengan huruf konsonan. Nah, selanjutnya itu adalah sifat kimia golongan halogen. Yang pertama, oksidator kuat. Yang kedua, reaktif. Oksidator kuat ini berhubungan dengan kereaktifan. Semakin ke bawah, dia kemampuan sebagai oksidatornya semakin menurun. Begitu juga kereaktifannya, semakin ke bawah akan semakin tidak reaktif. Selanjutnya kita akan mempelajari reaksi halogen dengan logam.
Untuk halogen yang bereaksi dengan logam, dia akan membentuk garam halida. Sedangkan bila logamnya mempunyai biloks lebih dari satu, contohnya di sini ada Fe. Fe mempunyai biloks plus 2 dan plus 3. Jadi bila dia bereaksi dengan halogen akan membentuk garam halida dengan biloks yang tertinggi. Di sini terdapat feriklorida seperti itu, atau besi 3 klorida. Untuk selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan non-logam atau metaloid tertentu. Secara umum reaksinya non-logam atau metaloid apabila ditambahkan halogen akan membentuk non-logam atau metaloid halida. Ini sebenarnya jarang muncul di soal, namun kalian tetap harus mengetahui. Untuk contoh reaksinya, ini udah Ibu contohkan dengan gas mulia, kemudian dengan unsur periode ketiga, dengan unsur golongan 5A, kecuali nitrogen. Ini dikategorikan dalam halogen yang cukup dan dengan halogen yang berlebih atau halogen yang ekses. Kemudian yang ketiga, reaksi halogen dengan hidrogen. Nah, untuk halogen yang bereaksi dengan hidrogen ini, dia akan membentuk hidrogen halida. Dengan catatan, untuk fluorin dan klorin dia bereaksi hebat. Reaksinya hingga menimbulkan ledakan. Sedangkan untuk bromin dan iodin, dia bereaksi lambat. Untuk rumus umumnya seperti ini. Selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan air. Fluorin dapat bereaksi sempurna dengan air menghasilkan asam fluorida dan oksigen. Karena biloksnya fluorin ini hanya satu, maka dia tidak seperti yang lainnya. Kalau untuk reaksi halogen unsur selain F, bila bereaksi dengan air membentuk senyawa asam oksihalogen. Ini yang disebut asam oksihalogen, dan juga asam halida. Seperti ini. Untuk catatan juga, sifat kelarutan di dalam air semakin berkurang dari fluorin ke iodin. Selanjutnya yaitu reaksi antar halogen. Ini sudah Ibu tuliskan untuk reaksi umumnya. Dan untuk nilai N yang memenuhi pada reaksi ini berlaku untuk bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Dan syaratnya adalah keelektronegatifan halogen 2 atau B ini harus lebih besar daripada keelektronegatifan halogen 1. Kalau tadi Ibu sudah ingatkan lagi, keelektronegatifan berada pada kuadran 1. Artinya semakin ke atas dan semakin ke kanan, dia semakin besar. Semakin ke atas, semakin besar. Artinya, kalau di sini dikatakan keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar, maka halogen kedua ini atau B ini letaknya harus di atas. Harus di atas halogen 1. Seperti itu. Ini ada untuk contoh reaksinya. I bila direaksikan dengan Cl dapat berlangsung menjadi ICl. Nah, untuk indeksnya ini sendiri mengikuti dengan indeks pada reaktan. Jadi indeks produknya ini mengikuti indeks reaktan. Selanjutnya yaitu yang keenam, reaksi pendesakan halogen. Untuk reaksi yang kelima dan keenam ini itu sering muncul di soal, jadi kalian harus benar-benar memahami ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan tanya ke Ibu melalui WhatsApp group atau lebih enak mungkin melalui personal chat. Untuk reaksi umumnya sendiri, halogen 1 ditambahkan ion halogen 2 akan menjadi ion halogen 1 ditambah halogen 2.
Sedangkan syaratnya ini kebalikan dengan reaksi antar halogen. Kalau reaksi antar halogen, halogen yang kedua itu harus lebih besar, sedangkan untuk yang reaksi pendesakan halogen ini, halogen yang satu harus lebih kuat. Artinya apa? Artinya pada halogen satu ini letaknya harus lebih di atas dari halogen 2 pada sistem periodik unsur golongan halogen. Jadi halogen 1 ini harus lebih di atas dari ion halogen 2. Untuk reaksinya, ini Ibu ada contoh Br direaksikan dengan iodin, dia bereaksi seperti ini. Ini yang digunakan adalah ion halogen kedua ya. Sedangkan untuk bromin direaksikan dengan ion Cl ini, dia tidak bereaksi. Kenapa? Karena balik lagi dia tidak memenuhi syarat ini. Halogen 1 harus lebih kuat untuk mendesak halogen 2. Yang kemudian yaitu ini ada salah, ini maksudnya nomor 7 ya. Reaksi dengan basa. Di sini ada dua kategori, ada fluorin dan halogen yang lain, Cl, Bri. Untuk fluorin, bila dia ditambahkan dengan basa, akan membentuk oksida halogen plus garam halida plus air. Ini contoh reaksinya, fluorin. Di sini basa yang digunakan adalah NaOH, akan membentuk oksida halogen, ini yang disebut oksida halogen, kemudian garam halida, dan juga air. Sedangkan untuk Cl, Br, dan I, bila ditambahkan dengan basa, dia akan menjadi garam halat plus garam halida dan air. Bedanya di sini, kalau fluorin dia menghasilkan oksida halogen, kalau Cl, Br, dan I dia menghasilkan garam halat. Untuk klorin sendiri, bila reaksinya itu mau tuntas, dia harus dipanaskan. Dan reaksi halogen dengan basa tergolong reaksi disproporsionasi. Apa sih reaksi disproporsionasi ini? Untuk materi sebelum ini ya, materi redox, kalian sudah mempelajari apa itu autoredox. Nah, autoredox ini nama lain dari disproporsionasi. Jadi pada satu reaksi terdapat satu unsur yang mengalami kenaikan sekaligus penurunan bilox. Itu yang disebut disproporsionasi. Balik lagi, untuk reaksi klorin ini harus dipanaskan, sehingga setelah dipanaskan dia akan membentuk garam halat ditambah garam halida dan juga air, seperti itu. Kemudian yang ke-7 atau ke-8, ini tadi terdapat salah penulisan angka. Yang ke-8 ini reaksi dengan oksigen. Bila halogen bereaksi dengan oksigen, akan membentuk oksida halogen. Untuk memudahkan kalian, ini Ibu sudah membuatkan tabel oksida halogen, itu perumusannya hanya 4 ini, X2O, X2O3, X2O5, dan X2O7. Bila bilox halogen plus 1, maka perumusan oksida halogen yang terbentuk X2. Nama umumnya disebut asam hipohalit. Perbandingan koefisien antara halogen dengan oksigen ini. Untuk halogennya 2 dan untuk oksigennya 1. Kita langsung masuk saja ke contoh reaksinya. Di sini ada fluorin. Nah, untuk fluorin sendiri, dia ini paling khusus. Dia hanya bisa menjadi asam hipohalit. Asam hipohalit aja. Karena apa? Karena bilox F ini cuman 1. Jadinya dia hanya membentuk asam hipohalit aja. Sedangkan untuk Br, I
Cl, terlebih Cl ini ya, dia bisa membentuk asam klorat, asam klorid, asam perklorat, seperti itu. Kemudian kekuatan asam halida. Kekuatan asam halida ini dia semakin ke bawah semakin kuat. Dan seharusnya kekuatan asam ini berbanding lurus dengan titik didih. Tapi di sini kita lihat justru HF yang memiliki titik didih paling tinggi. Kenapa demikian? Kalau diingat kelas 10 pada materi ikatan kimia itu HF ini memiliki ikatan hidrogen. Jadi dia memiliki titik didih yang paling tinggi di antara yang lainnya. Kalau masih ingat ikatan hidrogen itu antara apa aja? Antara H, N, O, dan F. Kemudian yang selanjutnya itu untuk kekuatan asam oksihalogen yang berbeda. Di sini ada HClO lebih besar dari HBrO lebih besar dari HIO. Bilox F hanya satu, jadi F tidak masuk ke asam oksihalogen. Nah, untuk kekuatan asam oksihalogen yang sama, ini cara memahaminya, semakin banyak O-nya, jumlah O-nya semakin banyak, maka asam oksihalogennya kekuatannya semakin besar. Selanjutnya yaitu kegunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari. Di sini fluorin biasa berguna sebagai yang paling kita gunakan sehari-hari, yaitu pasta gigi. Sedangkan ada juga kegunaan yang lain sebagai pengawet kayu, sebagai sketsa pada kaca. Kemudian fluorin bisa digunakan sebagai pemutih pakaian, itu biasa ada di deterjen-deterjen. Kemudian pencair salju NaCl. Ini sudah kita bahas pada logam alkali, natrium, kegunaan natrium. Itu salah satunya juga digunakan sebagai pencair salju. Ini berhubungan dengan sifat koligatif, penurunan titik beku ya. Kemudian untuk yang lain bisa digunakan sebagai campuran pupuk, bahan peledak, korek api, dan juga pengisi baterai kering. Untuk brom bisa digunakan sebagai obat penenang. Obat penenang ini yang digunakan adalah NaBr dan bisa juga digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Kemudian untuk iodin bisa digunakan sebagai identifikasi amilum. Kalau kalian mungkin ada praktikum nasi ditetesin dengan betadin, karena betadin itu mengandung iodin. Nah, itu fungsinya untuk identifikasi amilum, biasanya pada pelajaran biologi. Kemudian bisa juga digunakan sebagai mencegah gondokan. Nah, kemudian kita masuk ke golongan logam mulia. Untuk sifat fisika golongan 8A, ini masih sama, nomor atomnya juga semakin ke bawah semakin tinggi. Untuk titik lalai, titik didih, energi ionisasi, afinitas elektron, jari-jari atom, semuanya masih sama seperti yang Ibu sudah ingatkan tadi dan pelajaran kita minggu lalu. Kemudian kita masuk ke sifat kimia gas mulia. Di sini dikatakan untuk helium dan neon sangat tidak reaktif. Sedangkan untuk argon, kripton, xenon, dan radon dia sedikit tidak reaktif. Kenapa demikian? Karena untuk Ar, Kr, Xe, dan Rn ini dia bisa bereaksi, namun hanya dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar. Keelektronegatifan terbesar itu unsur apa saja? Ada fluorin dan oksida. Hal ini dibuktikan pada tahun 1962, seorang ilmuwan bernama Neil Bartlett dan Lohmann, dia berhasil mensintesis senyawa xenon menjadi XePtF6. Untuk pereaksiannya sendiri itu, untuk Ar bereaksi dengan HF membentuk senyawa HArF pada suhu 18 Kelvin
pada kripton itu bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Sedangkan xenon memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi tersebut berlangsung. Nah, untuk kripton ini dia dapat bereaksi spontan. Hal ini juga berkaitan dengan energi ionisasi. Semakin ke bawah, dia semakin mudah untuk melepas elektron. Masih ingat pembelajaran yang minggu lalu yang Ibu kaitkan dengan hubungan LDR? Semakin jauh, itu peluang untuk elektronnya terlepas atau pasangan tersebut itu lepas itu semakin besar. Nah, berikut bukti nyatanya. Di sini radon bisa bereaksi spontan, sedangkan untuk unsur-unsur yang di atasnya memerlukan perlakuan khusus. Ini Ibu contohkan juga untuk contoh senyawanya. Kemudian untuk kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Helium biasa digunakan sebagai isi tabung oksigen. Kemudian gas pengisi balon udara yang ringan ya. Kemudian untuk pendingin reaktor nuklir, pendingin koil logam pada alat scanner tubuh MRI, itu biasanya yang di radiologi. Kemudian neon, biasa disebut lampu neon, seperti tadi yang di awal. Karena apa? Karena neon ini emang berfungsi sebagai pengisi tabung lampunya, pada reklame, pada lampu-lampu yang tadi sudah Ibu contohkan. Kemudian bisa juga sebagai pendingin reaktor nuklir dan lampu runway pada bandar udara. Untuk argon bisa sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu. Argon digunakan juga sebagai atmosfer inert pada pengelasan. Untuk kripton sebagai pengisi lampu landasan pacu pesawat, pengisi lampu mercusuar. Jadi gas mulia ini memang sebagian besar digunakan sebagai bahan pengisi lampu. Untuk xenon ini salah satunya lampu blitz fotografi. Biasanya kalau kita lagi foto nih, terus tempatnya gelap, nyalainlah flashnya biar cerahan gitu. Nah, itu merupakan salah satu kegunaan xenon sebagai lampu blitz. Kemudian bisa juga sebagai lampu putih pada mobil, sebagai obat bius. Nah, untuk radon ini karena dia bersifat radioaktif sehingga dia digunakan sebagai radioterapi kanker untuk terapi radiasi ya. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian Ibu harapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian memberikan kesimpulan melalui personal chat WhatsApp Ibu. Dan bila masih ada yang dibingungkan, boleh juga kalian sampaikan pertanyaan kalian. Kesimpulannya Ibu tunggu hingga sesi pembelajaran berakhir jam 12 nanti. Ingat, poin plus menanti untuk kalian dapatkan. Untuk tugasnya sendiri, silahkan kalian kerjakan kuis pada Moodle, hanya 10 soal. Soalnya mudah-mudah karena Ibu yakin sebenarnya pada bab kimia unsur sampai ke belakang nanti kalian bisa membaca sendiri. Dengan membaca kalian akan mendapat lebih banyak informasi karena tidak ada hitung-hitungan, hanya pemahaman dan ingatan aja ini ya. Kemudian yang kedua, silahkan kalian membuat rangkuman mengenai cara memperoleh atau mendapatkan unsur halogen dan logam mulia. Tugasnya ini ditulis tangan, kemudian kalian kumpulkan melalui Moodle, boleh dalam formatan JPG atau dokumen. Kalau kalian mau mengumpulkan dalam JPG, silahkan foto tersebut disatukan dalam satu dokumen terlebih dahulu supaya Ibu dalam mencari urutan fotonya itu gampang. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Silakan kerjakan tugas kalian. Ibu sangat menghargai kejujuran kalian dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.